Hey, kenalin. Gue Hanif Nisfi Rizkiana, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara Bandung dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa. Di sini, gue mau ngebuat video untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pendidikan ABK pasca sekolah. Skenario yang gue buat ini melibatkan beberapa orang yang itu harus memang berperan penting dalam kemajuan ataupun keberhasilannya strategi yang gue buat ini. Strategi ataupun skenario yang gue buat itu adalah skenario strategi kemitraan sekolah untuk ABK pasca sekolah ke DUDI. Apa sih DUDI itu? DUDI itu adalah dunia usaha dan dunia industri. Kenapa sih kalau sebutnya itu tuh skenario? Kan yang dibuatnya itu kan yang disuruhnya itu suruh buat program. Jadi gue punya pendapat sendiri. Kenapa gue harus bilangnya skenario? Karena kalau skenario yang gue buat ini adalah tuangan ide-ide yang dari ini ide-ide pokok gue sendiri yang belum gue bisa realisasiin. Jadi cuman kayak secara pemikiran gue sendiri. Lanjut. Siapa aja sih nih yang sekiranya itu tuh harus bekerja sama lo di dalam strategi ataupun skenario yang lo buat? Oke, gini, dalam kemitraan ini guru ataupun teacherpreneurship itu tuh memang benar-benar dituntut ataupun harus menguasai kompetensi edupreneurship. Apa sih edupreneurship itu? Ada yang tahu nggak? Gini, edupreneurship itu adalah sebutan lembaga pendidik yang mengembangkan usaha kreatif dan inovatif di lingkungan pendidikan. Kira-kira siapa lagi sih yang cocok untuk mengembangkan kompetensi edupreneurship ini? Pertama memang kepala sekolah. Kepala sekolah memang itu harus mempunyai kompetensi edupreneurship tersebut. Tapi guru ditekankan lebih bisa ataupun lebih kreatif untuk mengembangkan semua kreativitas dan agar bisa memajukan visi misi sekolah yang akan kita capai. Kedua itu guru. Kenapa sih guru harus terlibat? Ya, karena di strategi ini guru itu lebih memahami bagaimana kondisi dan kelemahan, kekurangan siswa yang akan kita sampaikan ataupun kita bina untuk sampai ke DUDI tersebut. Yang ketiga itu orang tua. Kenapa orang tua? Iya, kenapa orang tua? Ada beberapa orang tua yang menganggap di anaknya itu, jangan loh, anak aku tuh emang ada kekurangan, jadi aku nggak bisa jauh-jauh dari dia gitu. Nah, ada yang seperti itu. Yang kedua ada yang ini, anak gue nih walaupun punya kekurangan, tapi itu dia tuh masih bisa untuk kerja, dia tuh masih bisa untuk normal, dia itu tuh biasa kayak anak normal. Ada juga orang tua yang seperti itu. Kenapa gue harus ngajakin orang tua di sini? Menurut gue orang tua itu adalah kunci. Harusnya jadi orang tua itu dia menjadikan motivasi ataupun mendorong anaknya agar bisa berkembang lebih baik lagi, ataupun mengembangkan kompetensinya yang memang walaupun kompetensi akademiknya itu tidak bisa untuk dioptimalkan secara baik seperti anak normal lainnya, setidaknya dia masih punya kompetensi lain yang masih bisa kita kembangkan. 4 itu tuh DUDI. Kenapa sih DUDI? Ya karena di sini kita harus keterlibatan langsung antara pihak sekolah dengan DUDI, atau apalagi guru dengan DUDI, karena guru pun harus mencari pengalaman yang lebih bisa menjadikan bekal kreativitas guru tersebut sendiri. Karena di kompetensi edupreneurship tersendiri ada skill yang memang harus dikembangkan oleh edupreneurship tersebut. Lanjut, kelima itu adalah ABK-nya sendiri. Kenapa ABK-nya sendiri juga harus terlibat? Ya dong, gimana enggak? Kan dia yang bakal kita libatin, ataupun kita akan bisa memagangkan anak tersebut ke DUDI tersebut, atau kita pekerjakan anak tersebut ke DUDI. Lanjut, apa sih tujuannya nih lo tuh ngebuat strategi ini? Jadi gue di sini Hanif Nisfi Rizkiana sekali lagi mengajak semua guru SLB se-Indonesia untuk meningkatkan kompetensi edupreneurship ataupun meningkatkan rasa kreativitas yang menciptakan anak itu tidak hanya berhenti, ataupun anak itu tidak berhenti cuman ya seenggaknya lo tuh udah lulus sekolah udah. Memang semua yang gampang. Mungkin ada beberapa orang yang di sini ngajakin, wah lo mah kayak iya aja, kayak bisa aja. Gue yakin di sini bisa kok. Gue di sini akan membagi ataupun men-sharingkan sedikit skenario yang sekiranya kita pasti bisa untuk melakukannya itu walaupun kita di rumah. Lanjut ya. Gue sebagai edupreneurship ataupun teacherpreneurship, ya gue juga harus bisa membantu sekolah ataupun membantu ini menurut gue udah kayak masalah trouble-nya semua anak ABK
yang ada di Indonesia. Nggak semua anak ABK di Indonesia itu bisa bekerja dengan layak, dengan gaji yang sama, dengan kesetaraan sejahtera yang emang benar-benar ya dianggap sama dengan kita. Seorang guru SLB sebagai peranan edupreneurship ataupun mempunyai kompetensi edupreneur itu bisa menjadikan salah satu kunci keberhasilan di sekolah tersebut. Jika mereka antara guru, kepala sekolah, terus dan budi ataupun masyarakat, orang tua itu tuh bisa bekerja sama dengan baik, mensosialisasikan apapun program dan tujuan yang akan mereka capai. Sekali lagi, gue juga bisa dong membantu pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang sudah mereka buat untuk ABK. Seenggaknya bisa untuk nafas lega lah ya untuk ABK tersebut, karena kita di sini juga nggak cuman pemerintah ini cuma kayak bisa cuman menuntut pemerintah harus memberi uang, ataupun pemerintah itu kayaknya acuh deh untuk amanah ABK. Dan sekali lagi di sini pemerintah pun sudah memberikan angin segar. Nah, bagaimana nih kita untuk memaksimalkan ataupun mengimplementasi angin segar yang udah pemerintah buat itu untuk anak-anak ABK yang lainnya? Banyak kajian ataupun penelitian-penelitian yang sudah gue baca, banyak mereka itu menyebutkan bahwa ABK tidak dapat bekerja dikarenakan satu, dari tinjauan lapangan, ABK itu tidak mempunyai skill yang dibutuhkan oleh Dudi. Kedua, program vokasi ataupun keterampilan yang ABK buat itu tidak begitu matang. Ketiganya, kurangnya informasi-informasi yang kayak lagi trending-trendingnya gitu. Kurangnya informasi-informasi yang lagi Dudi itu butuhkan. Jadi dengan kajian ini gue berharap skenario ataupun strategi yang gue buat itu tuh nggak menjadikan sekat, karena di sini gue pikir kita tuh ada gap antara sekolah ABK dengan Dudi, di bawahnya ada pemerintah. Jadi kita tuh masih ada sekat yang memang benar-benar gapnya tuh jauh, kita nggak bisa saling untuk berseiring sejalan gitu kan. Jadi di sini gue berharap gap itu tuh bakal bisa hilang ketika kita bisa bekerja sama dengan baik dengan orang tua, kepala sekolah, masyarakat, Dudi. Gue rasa ini bakal bisa kok untuk menghilangkan gap tersebut. Oke, gue akan jelasin ada beberapa tahapan strategi pelaksanaan dalam skenario yang gue buat. Pertama ada persiapan, keduanya ada studi lapangan ataupun kunjungan ke Dudi. Ketiga itu ada promosi koordinasi, penandatanganan MOU atau penawaran MOU. Kelima itu penyaluran. Keenam itu hasilnya itu bagaimana. Ketiganya itu mempunyai dua choice. Yang pertama, jika iya, kita bakal mempunyai tindak lanjutnya, dan jika tidak, kita juga mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan ataupun mengembangkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan dari tinjauan lapangan tersebut. Strategi yang pertama, langkah yang pertama itu ada persiapan. Di dalam persiapan sendiri pun ada banyak hal yang harus kita persiapin sebelum kita untuk ke lapangan. Pertama, adalah analisis kebutuhan. Apa aja sih kebutuhan, apa aja sih yang sekiranya kita bakal butuhin untuk bekal kita ke lapangan. Kedua, menyusun program apa yang sekiranya bakal cocok untuk ABK, ataupun program apa yang sekiranya cocok untuk dilaksanakan di sekolah dan sesuai dengan lingkungan. Kita membuat tim. Siapa aja nih tim yang bakal terlibat ataupun rekan-rekan yang akan mengikuti tinjauan ataupun studi kunjungan tadi itu ke lapangan ataupun ke Dudi. Terus yang selanjutnya membuat pertemuan antara tim sekolah dengan orang tua. Kenapa sih harus dilakuin? Ya, di sini bertujuan untuk menjelaskan ataupun menyampaikan visi misi dari tujuan ataupun memberitahukan visi misi dari program yang sudah kita buat. Jadi kita menawarkan juga sekalian tuh ke orang tuanya. Kira-kira orang tuanya ikhlas atau tidak untuk melepaskan anaknya bekerja secara dibilang bisa agar anaknya itu stratanya sama, agar tidak ada gap lagi. Yang kedua ada studi lapangan ataupun kunjungan ke perusahaan. Pertama, kita sebagai tim itu mengunjungi Dudi ataupun perusahaan-perusahaan yang akan kita ajak bermitra. Kedua, kita melakukan diskusi, perkenalan, biasalah basa-basi. Yang ketiga, itu mengamati apa aja peralatan yang ada di perusahaan tersebut, bagaimana cara kerjanya, terus melihat ataupun menganalisis kira-kira
vokasi apa ya ataupun skill apa yang bisa kita kembangkan di sekolah tanpa harus adanya seseorang ahli dalam untuk mengembangkan skill tersebut. Lanjut, kita bakal ada promosi dan koordinasi. Guru dan kepala sekolah melakukan koordinasi agar partner bermitra kita itu mau untuk kita ajak bekerja sama ataupun bermitra. Di sini emang banget sih, guru dan kepala sekolah itu lagi-lagi kita harus menjual ataupun harus benar-benar memberikan pengertian ataupun menjual omongan-omongan manis kepada perusahaan. Nggak menjual anaknya ya, tapi kita menjual omongan-omongan bahwa anak tersebut itu tuh memang bisa mempunyai skill yang untuk layak diterima dipekerjakan di perusahaan tersebut. Jadi biar nggak ada gap lagi nih antara orang yang kan biasanya kalau di perusahaan banyak juga karyawan-karyawan yang belum mengerti anak ABK itu harus gimana sih nanganin anak-anak. Jadi biar nggak ada skep ataupun nggak kayak gitu lagi gitu. Ketiganya, kepala sekolah itu berkomunikasi ataupun duduk berdiskusi kembali setelah melakukan kajian-kajian tersebut. Kita kayak harus ngeliat-liat gitu, terus habis kayak menjual omongan manis ataupun janji-janji manis. Terus yang ketiganya, itu kepala sekolah mau berkoordinasi ataupun berkomunikasi dengan baik lagi kepada salah satu staff manager mungkin, ataupun pokoknya salah satu staff di perusahaan ataupun studi tersebut untuk menawarkan nih masuk ke tahap MOU. Menawarkan MOU yang sudah disiapkan oleh edupreneurship ataupun teacherpreneur di langkah awal strategi ini. Jadi ada dua sebenarnya MOU yang bakal kita persiapkan. Yang pertama, mempersiapkan MOU kesiapan studi ataupun perusahaan itu untuk menerima magang anak sekolah ataupun anak ABK yang kita sudah bicarakan. Keduanya, setelah melakukan prosesi magang, studi ataupun perusahaan tersebut kita ajak bermitra agar bisa menerima anak tersebut bekerja di situ. Dari MOU ataupun dari hasil diskusi yang kita sudah buat ataupun sudah kita bicarakan, komunikasikan dengan baik, itu kita mendapatkan dua choice. Yang pertama, jika memang iya perusahaan ataupun studi tersebut mau bermitra dan menandatangani MOU yang sudah kita buat, berarti kita sebagai teacherpreneur dan salah satu staff akan membuat evaluasi ataupun program evaluasi tindak lanjut dari prosesi yang sudah kita tanda tangani ataupun kita sepakati, agar sama-sama bisa memajukan skill-skill anak tersebut. Yang kedua, jika tidak ataupun studi tersebut menolak untuk bermitra dengan kita, berarti ya kita bisa, kan tadi kita sudah diajakin berkeliling-keliling meminta kita tuh melihat apa aja sih skill apa aja sih yang bisa kita kembangkan di sekolah. Nah, jadi dari situ kita tuh bisa mengembangkan kembali ke sekolah potensi ataupun skill-skill yang sudah kita dapatkan dari pengalaman tersebut untuk dikembangkan di sekolah secara mandiri. Gampang kan? Yang jelas di sini kita tuh sebagai teacherpreneur ataupun edupreneurship, kita harus bisa membuat MOU. Gak sulit kok, itu bisa kita lakukan di rumah. Karena di sini juga kita memang lagi masa pandemik, ya kita memang harus dituntut untuk lebih kreatif lagi. Kita bisa kok bekerja di rumah. Jadi di sini gue sekali lagi, ayo dong. Gimana nih saran yang lain? Masih mau diem aja? Ngapain sekolah lama-lama, kuliah lama-lama kalau gak ada yang lo bisa perbuat? Gue akhirin. Ini skenario yang gue buat. Gue Harifnis Rizkiana dari kelas A2 semester 6